Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di STV Channel dengan materi simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai pengenalan aplikasi pengolahan kata yang menjadi contohnya adalah Microsoft Word. Pada pertemuan kali ini masih dalam Microsoft Word, yang akan kita bahas adalah mengenai Reborn yang ada di Microsoft Word 2010 yang bagian ke-1. Karena memang di Reborn Microsoft Word itu ada banyak menu-menu yang akan kita bahas satu persatu ke depannya. Maka tentu akan banyak bagian-bagian berikutnya mengenai Reborn tersebut. Oleh karena itu, tetap pantengin channel STV dan juga tonton videonya serta like, komen, dan subscribe. Baik, kita lanjutkan mengenai Reborn Microsoft Word 2010 bagian 1 untuk materi simulasi dan komunikasi digital. Ini adalah beberapa contoh dari jenis atau tampilan Reborn dari masa ke masa. Artinya pertama kali Reborn Microsoft Word 2003 itu adalah tampilannya seperti yang ini. Tampilannya masih biru dengan warna biru yang solid, dan mungkin ada di bawahnya untuk yang bagian menunya ada warna biru langit yang menghiasi tampilan. Tampilan seperti ini pada saat pertama kali muncul ini sangat menarik sekali, karena memang visualisasinya bagus pada saat itu. Kemudian muncul lagi ada Microsoft Word yang 2007, lebih menarik lagi dari yang 2003 karena ada beberapa menu-menu yang muncul langsung di dalam Reborn ini. Artinya menu-menu yang kita gunakan itu tidak perlu kita membuka menu barnya, melainkan sudah ada di Reborn di sini. Setelah yang 2007, muncul kembali Microsoft Word yang 2010. 2010 tampilannya seperti ini. Lebih soft ya, lebih enak dipandang, dan mungkin menggunakannya juga lebih nyaman yang 2010. Begitu juga yang 2013, kemudian 2016, dan 2019 yang sekarang digunakan itu tidak jauh berbeda tampilannya seperti ini. Tampilan yang lebih enak dan sangat membantu sekali dalam penggunaannya. Di dalam menu Reborn ini, yang akan kita bahas adalah Reborn yang Microsoft Word 2010. Yang tampilannya seperti ini. Di bagian ini ada beberapa menu bar di atasnya. Yang pertama ada Home, kemudian ada Insert, kemudian ada Page Layout, kemudian ada Preference, kemudian ada Mailing, ada Review, ada View, ada Add-ins, dan mungkin ini adalah opsional jika kita sudah menginstal Nitro PDF, maka bisa disinkronisasi dengan Microsoft Word sehingga akan muncul di menu bar. Yang akan kita bahas pertama kali adalah menu Home. Karena menu Home ini adalah menu yang akan paling banyak kita gunakan ketika kita menggunakan Microsoft Word. Di menu ini akan banyak sekali fitur-fitur yang akan kita gunakan. Kita akan bahas satu persatu fitur yang ada di sini, namun mungkin di pertemuan kali ini tidak akan semua dulu yang ada di fitur ini, karena ini memang fiturnya adalah banyak. Oke, yang pertama kita bahas adalah mengenai cut, copy, dan paste. Ya. Kalau misalkan bahasa Indonesianya itu adalah potong, salin, dan tempelkan. Di dalam menu Home itu ada di bagian kirinya ada 3, ya, ada 3 hal utama yang biasa kita gunakan, yaitu cut, copy, paste. Gunanya cut adalah artinya itu
potong, artinya memotong objek atau teks yang terpilih, ya. Jadi ketika kita blok salah satu kata atau objek yang kita pilih atau teks yang kita pilih, kemudian kita cut, maka si tulisan atau si objek tersebut akan hilang. Tapi sebenarnya itu tidak hilang begitu saja, namun disimpan di dalam clipboard yang akan nantinya kita bisa tempelkan mau kemana potongan daripada objek atau teks tersebut. Kemudian yang kedua ada copy. Kalau copy itu adalah menyalin objek atau teks yang terpilih, berbeda dengan memotong. Kalau memotong itu objeknya hilang, kemudian nanti kita tempelkan. Kalau mengcopy, objeknya masih ada dan kita hanya mengcopy sesuai dengan objek yang kita pilih. Kemudian yang terakhir adalah paste atau menempelkan objek yang telah disalin atau yang sudah dipotong tersebut. Nah, ini sangat-sangat sering kita gunakan ketika kita menggunakan Microsoft Word. Baik itu kita baca artikel dari website ataupun dari buku, ya, atau surat kabar. Nah, ketika kita membuat tulisan atau teks di dalam Microsoft Word, nah, kita sering menggunakan perintah-perintah ini, cut, copy, dan paste. Nah, yang selanjutnya, jenis paste itu ada banyak sekali, ya. Ada beberapa fitur yang ada di dalam paste. Yang pertama itu ada keep source formatting. Jika kita menggunakan paste yang ini, berarti kita mempaste objek atau teks tersebut sesuai dengan objek atau teks pada saat kita menyalin atau memotong teks tersebut. Jadi ketika misalkan kita menyalin teks warna biru, maka ketika dipilih keep source formatting, maka teks tersebut akan tetap warna biru. Sehingga fitur yang ini adalah pilihan mempertahankan tampilan teks secara asli. Yang selanjutnya itu ada keep text only. Nah, kalau keep text only ini adalah pilihan untuk menghapus semua format asli dari teks. Artinya teks ini atau fungsi dari paste ini hanya menyalin teksnya saja. Adapun jika di balik teks tersebut ada gambar atau ada background, maka tidak akan menempel gambar atau background tersebut, karena ketika kita memilih keep text only, hanya teks saja yang akan menempel di dalam halaman yang kita pilih. Yang selanjutnya ada link and keep source formatting. Pilihan ini digunakan ketika kita ingin mempertahankan tampilan teks asli, kemudian kita juga ingin menyisipkan link atau file sumber daripada teks yang kita pilih. Misalkan kita mengkopikan halaman web. Ketika kita mengkopikan halaman web dan kita pilih link and keep source formatting, maka tampilannya akan tetap warna biru biasanya, kemudian fungsinya akan tetap sama. Jadi ketika diklik akan langsung menuju URL yang dimaksud. Kemudian yang berikutnya, jika ikonnya seperti ini, itu adalah namanya link and use destination style. Nah, format teks ini agar cocok dengan gaya yang diterapkan di mana teks disisipkan. Hal ini juga mempertahankan link ke file sumber dan pembaruan teks disisipkan dengan perubahan yang dibuat ke file sumber. Artinya, jika kita mengkopikannya pakai perintah yang ini, maka si teksnya tersebut akan menyesuaikan dengan teks yang berada di sampingnya. Kemudian ada merger formatting.
ini adalah pilihan untuk merubah format sehingga cocok dengan teks yang berada di sekelilingnya. Yang selanjutnya ada paste picture. Ketika kita memilih gambar, kemudian mengkopinya atau mengcutnya, maka salah satu fungsi untuk mempastekannya pakai jenis yang paste picture. Kemudian yang berikutnya ada use destination style. Pilihan ini adalah untuk memformat teks agar cocok dengan gaya yang diterapkan di mana teks itu disisipkan. Jika merger formatting itu sesuai dengan teks yang ada di sekelilingnya, kalau use destination style itu menyesuaikan dengan gaya yang berada di sekelilingnya. Kemudian ada use destination theme, atau pilihan ini memformat teks untuk mencocokkan tema yang diterapkan pada dokumen mana yang teks itu disisipkan. Itu beberapa jenis teks atau beberapa jenis paste teks yang biasa digunakan. Yang selanjutnya ada modifikasi teks. Di dalam ribbon modifikasi teks ini banyak sekali fitur-fitur yang dapat kita gunakan. Contoh yang pertama itu adalah fitur untuk modifikasi huruf. Ketika kita mengklik yang icon huruf A besar dan A kecil ini, maka ketika tanda panahnya diklik akan muncul 5 pilihan. Yang pertama itu adalah sentence case. Kemudian yang kedua ada lower case. Kemudian ada upper case. Ada title case dan ada toggle case. Fungsi dari sentence case itu adalah merubah teks yang kita buat menjadi huruf pertamanya itu adalah huruf kapital dan huruf selanjutnya itu adalah huruf kecil. Itu adalah fitur dari sentence case. Kemudian yang berikutnya ada lower case. Jika kita memilih lower case, maka teks atau kata yang kita pilih itu akan berubah menjadi huruf kecil semua. Sebaliknya dari lower case itu ada upper case. Kalau upper case adalah mengubah huruf atau teks itu menjadi huruf kapital. Yang selanjutnya di menu modifikasi teks ada title case. Kalau title case itu mirip dengan sentence case, artinya huruf besar pada bagian depan tiap-tiap kata dan selanjutnya huruf kecil, atau mirip juga seperti word art. Kemudian ada toggle case. Kalau toggle case itu sebaliknya dari title case. Huruf kecil pada bagian depan tiap-tiap kata dan selanjutnya itu adalah huruf besar. Selain daripada fitur ini, ada juga jenis huruf. Di sini yang dicontohkan itu ada Arial. Ini merupakan jenis huruf yang dapat kita gunakan pada saat kita menggunakan Microsoft Word. Di samping jenis huruf itu pasti ada font size atau ukuran huruf. Dari mulai ukuran huruf 8 sampai dengan yang paling besar itu tinggal dipilih saja di bagian samping dari jenis huruf tersebut. Yang selanjutnya di samping ukuran huruf ada icon A besar dan A kecil secara terpisah. Berbeda dengan yang modifikasi teks ini. Di bagian sini ada icon A besar dan A kecil. Tapi bentuknya dua-duanya adalah kapital. Fungsi dari kedua ini adalah jika A kapital yang besar ini untuk memperbesar ukuran huruf tanpa harus memilih menu ukuran huruf. Dan sebaliknya untuk A kapital yang
berukuran kecil, ini untuk mengecilkan kalimat atau jenis huruf tanpa memilih ukuran huruf. Kemudian yang berikutnya ada icon B. B ini adalah singkatan dari bold atau fungsinya untuk mempertebal tulisan atau huruf. Kemudian di sampingnya ada garis miring. Kalau biasa kita sebut itu adalah italic. Ini sesuai dengan bentuknya sudah miring, maka fungsinya juga adalah untuk membuat tulisan menjadi miring. Yang selanjutnya di sampingnya itu ada huruf U tapi ada garis di bawahnya, atau biasa kita menyebutnya adalah underline. Fungsi daripada icon ini adalah untuk membuat tulisan atau huruf mempunyai garis bawah. Yang selanjutnya, abjad yang dicoret. Fungsi dari A, B, C yang dicoret ini adalah untuk mencoret kata atau huruf yang ingin kita ubah. Kemudian yang sampingnya lagi ada X, kemudian ada sub 2. Artinya adalah untuk membuat tulisan menjadi lebih kecil, atau seperti halnya kita membuat rumus kimia yang memerlukan angka yang lebih kecil atau huruf yang lebih kecil daripada angka atau huruf sebelumnya. Yang di sampingnya ada lagi yang di atasnya. Ini untuk membuat pangkat terhadap huruf-huruf yang kita ketik. Itulah gambaran atau pemaparan mengenai Reborn Microsoft Word 2010 bagian yang pertama. Mudah-mudahan pemaparan singkat ini menjadi manfaat dan mudah untuk dimengerti. Jika ada yang belum mengerti atau perlu ada penjelasan lebih detail mengenai materi yang sudah dibahas ini, silakan diketik dan diajukan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.